Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah keluarga saat ini, marilah kita bersama-sama meletakkan seluruh kehidupan kita dengan segala beban, kekhawatiran, dan permasalahan yang kita hadapi kepada Bapa yang penuh kasih dalam pemeliharaannya. Kita menghayati ibadah ini dengan keyakinan pada kasih dan kuasa pemeliharaannya semata. Marilah kita menerima panggilan Tuhan untuk sujud beribadah. Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan beserta kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama akan merenungkan tema ibadah kita, yaitu karunia pemeliharaan Bapa bagi umat milik Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita telah dikuduskan menjadi anak-anak Allah Bapa dan pasti menerima karunia pemeliharaan dengan sempurna dalam kehidupan kita di tengah situasi yang penuh ketidakpastian saat ini. Kita diajak untuk mengandalkan pemeliharaan Tuhan, sehingga tujuan dan rencananya dapat terlaksana di dalam dan melalui hidup kita sehari-hari, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan namanya. Mari kita memuliakan Tuhan melalui Kidung Jemaat 18, bait pertama dan kedua, Allah hadir bagi kita, dan Kidung Pasamuan Jawi 14, bait pertama, Kulo Samyo Tetunggilan. Dengan roh
Hukum kasih pada saat ini kita terima melalui Injil Lukas. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita seringkali kurang dapat melakukan hukum kasih ini dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, mari kita menyatakan penyesalan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 36, bait pertama dan kedua, "Dihapuskan dosaku." Berita anugerah kita terima sebagaimana tersurat pada surat 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kita bersyukur atas berita anugerah ini. Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Tuhan Allah berkenan juga memampukan kita untuk menjalani hidup baru dengan memberi petunjuk demikian. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimohon berdiri. Mari kita nyatakan kesanggupan kita melalui nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 246, bait pertama dan kedua, Ya Allah, Ya Maha Tinggi.
Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum membaca kitab suci dan merenungkannya, marilah kita menaikkan doa mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber kehidupan kami siapkan diri kami menerima pemeliharaanmu melalui sabdamu bagi kami. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami bertumbuh dalam sabda itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami nyatakan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah membaca kitab suci dari Injil Yohanes 17 ayat 6 sampai 11. Pada suatu malam menjelang berpisah dari murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Di dalam doa itu, Tuhan berkata kepada Bapanya, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah pembacaan kitab suci. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita beribadah pada sebuah hari Minggu yang suasananya sangat istimewa. Keistimewaan hari Minggu ini adalah hari ini
merupakan 7 hari menjelang hari Pentakosta. Hari ini adalah hari keempat setelah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari ini adalah hari raya Idul Fitri, hari raya kemenangan iman. Setelah 1 bulan penuh lamanya, saudara-saudari kita Muslim berpuasa. Pada saat yang penuh makna seperti ini, kita bertanya-tanya, apakah arti semua ini bagi kita selaku umat Allah? Dapatkah kita bergembira pada hari ini, khususnya pada hari raya Idul Fitri ini, sambil mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan bahwa kita sedang menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Supaya kita dapat senantiasa membangun kegembiraan, kita perlu mempunyai sikap dasar. Sikap dasar itu namanya sikap memandang kepada penyelenggaraan ilahi dari Allah Bapa kita yang penuh kasih. Memandang kepada penyelenggaraan ilahi, melihat penyelenggaraan Allah, Providentia Dei. Bagaimana caranya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk memandang penyelenggaraan ilahi, kita perlu membuka mata dengan cara menutup mata. Artinya, kita perlu berdoa, memandang dengan mata batin, memandang dengan mata batin yang beriman, untuk melihat karya Allah dalam hidup kita. Kita perlu berdoa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berdoa. Dia mendoakan para muridnya pada malam menjelang ia berpisah dari mereka. Dan dalam doanya itu Tuhan memohon supaya para muridnya menjadi satu, sama seperti Tuhan Yesus Kristus bersatu dengan Bapanya. Dengan mengalami kesatuan itu, para murid akan mengalami pemeliharaan Allah, penyelenggaraan ilahi, Providentia Dei. Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita." Dan sesudah berdoa demikian, Tuhan Yesus melangkah memasuki jalan salibnya, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, lalu bangkit pada hari ketiga, dan pada akhirnya naik ke surga, menyatu sempurna dengan Bapanya. Apakah artinya sorga itu? Untuk menjawab dan mencoba menerangkan hal ini, saya akan mendongeng. Alkisah, ada seorang pemuda milenial, dan ia berhasil menemukan pesawat ruang angkasa.
pemuda milenial ini akhirnya mengadakan survei penjelajahan antar planet. Ia menempuh perjalanannya. Pertama-tama, ia pergi ke bulan. Sampai di sana, ia keluar dari pesawatnya, menikmati suasana, lalu mencatat. Suasana di bulan amat dingin, dan langit berwarna hitam. Sesudah itu dia melanjutkan perjalanannya sampai ke planet Mars. Lalu dia mencatat, suasana di planet Mars ini gersang, kering, dan langit berwarna merah. Dan kemudian dia kembali ke bumi. Sampai di bumi dia mencatat, suasana di bumi sangat menyenangkan dan langit berwarna biru. Dan sebagai penutup kemudian pemuda milenial itu menulis satu pertanyaan. Aku telah melihat langit dan aku tidak tahu apa warnanya. Apakah hitam, merah, atau biru? Pemuda milenial itu menulis pertanyaan tersebut karena sadar bahwa apa yang dilihat manusia sebagai langit pada dasarnya adalah warna atmosfer udara yang meliputi dirinya. Kalau tidak ada atmosfer seperti di bulan, ia melihat langit sebagai hal yang berwarna hitam. Kalau atmosfernya dipenuhi warna tanah seperti langit yang ada di planet Mars, ia melihat tampaknya langit itu berwarna merah. Dan kalau atmosfernya dipenuhi warna laut seperti yang ada di bumi, maka langit itu akan tampak biru. Apa yang kita pandang sebagai langit pada dasarnya adalah proyeksi. Artinya penglihatan semu. Langit yang kita lihat adalah proyeksi dari atmosfer kehidupan yang mengitari kita. Kira-kira demikianlah artinya sorga. Arti sorga itu dalam hidup manusia bermacam-macam. Ada orang yang memandang bahwa sorga itu wujudnya seperti taman yang indah. Orang lain memandang bahwa sorga itu bukan taman tapi rumah yang megah. Orang lain lagi memandang bahwa sorga itu adalah tempat paduan suara yang indah dan merdu. Dari manakah pandangan yang bermacam-macam itu? Jawabnya adalah dari atmosfer kehidupan yang mengitari hidup seseorang. Sesungguhnya manusia tidak akan pernah tahu arti sorga yang sebenarnya, sama seperti ia tidak akan pernah tahu warna langit yang sesungguhnya. Apa yang dipandang sebagai langit atau yang oleh orang Ibrani disebut cakrawala atau horizon, pada dasarnya adalah garis batas pandang manusia. Sejauh mata dapat memandang, demikianlah langit dapat dibayangkan. Namun, itu semua tetaplah merupakan suatu bayangan. Yang sejati, yang sesungguhnya tetaplah merupakan suatu misteri. Yang namanya sorga pada dasarnya adalah suatu
misteri yang tak pernah dapat dipahami oleh manusia. Sekalipun tak bisa dipahami, sorga itu punya isi. Dalam doanya, Tuhan Yesus Kristus mengemukakan isi sorga itu. Isinya adalah kesatuan dengan Allah. Yang namanya sorga adalah kesatuan dengan Allah. Kesatuan yang begitu intim, begitu mesra, begitu hangat, begitu indah, serba harmonis, dan semuanya itu tanpa dosa. Itulah hakikat diri Allah. Itulah yang disebut nama Allah yang Maha Kudus. Maka Tuhan Yesus pun berdoa bagi gerejanya, "Ya Bapa, peliharalah mereka dalam nama-Mu, supaya mereka menjadi satu seperti kita." Rupanya, cara Allah memelihara umat-Nya adalah dengan memelihara mereka di dalam nama-Nya yang Maha Kudus, di dalam hakikat dirinya yang Maha Kudus. Caranya adalah dengan tetap menyatukan dirinya dengan diri kita, dengan tetap menghadirkan dirinya dalam diri kita, dengan tetap menyertai kita kemanapun kita berada, dan dengan tetap bersama kita kemanapun kita pergi. Itulah yang disebut pemeliharaan Allah atau penyelenggaraan ilahi, atau dalam bahasa Latin disebut Providentia Dei. Allah menyatukan dirinya dengan hidup kita senantiasa, sehingga apapun yang kita alami, entah itu menyenangkan atau tidak, itu adalah wujud kehadiran Allah yang mengasihi kita. Apapun yang kita alami, itu tidak akan dapat memisahkan kita dari Allah yang senantiasa berusaha untuk bersatu dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk memandang penyelenggaraan ilahi, kita perlu membuka mata dengan cara menutup mata. Artinya, kita perlu berdoa. Memandang Allah hanya dapat kita lakukan dengan mata batin yang beriman, dan mata batin ini terbuka ketika kita berdoa. Kita perlu berdoa. Pertama-tama bukan supaya keinginan kita selalu terpenuhi, karena dengan demikian kita akan hidup dalam genangan hawa nafsu. Tetapi kita perlu berdoa terutama untuk menikmati cinta Allah. Kita perlu berdoa supaya jiwa kita punya banyak pengalaman intim dengan Allah. Kita perlu berdoa supaya atmosfer kehidupan kita diliputi kemesraan yang bersifat ilahi. Itu bukan berarti bahwa hidup kita akan serba nyaman dan serba beres. Itu berarti bahwa hidup kita yang seringkali tidak nyaman dan seringkali tidak beres ini, hidup kita itu tetap diliputi oleh atmosfer
kehadiran Allah, atmosfer kemesraan ilahi. Seperti halnya dua anak manusia yang saling jatuh cinta. Mereka merasakan dunia menjadi begitu indah. Begitulah kiranya orang yang diliputi oleh atmosfer kemesraan ilahi. Hidup ini akan terasa jadi indah, jadi bermakna, penuh inspirasi, dan tidak akan pernah dikalahkan oleh maut karena dijalani dengan cara tidak sendirian tapi bersama Allah. Sesungguhnya hidup ini jadi begitu indah karena kita senantiasa didampingi oleh Sang Pencipta, Sang Penebus, dan Sang Penyempurna hidup kita. Di tengah suasana Hari Raya Idul Fitri ini, di saat ketika kita memuliakan hari kenaikan Tuhan, dan di saat ketika kita menanti-nantikan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, marilah kita semakin tekun berdoa, supaya penyelenggaraan ilahi, penyelenggaraan Bapa atas hidup kita semakin nyata terasa. Amin. Bapak Ibu Saudara dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita naikkan doa syafaat kita yang dipimpin oleh salah satu anggota keluarga, dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama yang akan saya pandu.
Dengarkan seru doa kami Tuhan yang kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, persembahan dalam ibadah keluarga ini dapat dikumpulkan dalam wadah yang sudah disiapkan oleh keluarga. Persembahan yang terkumpul dimasukkan dalam amplop tertutup dan direkatkan untuk diserahkan ke gereja. Silakan memberikan keterangan dalam amplop tersebut jenis persembahannya. Persembahan juga dapat ditransfer ke rekening GKJ Nemia di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah, nomor rekening 101 008 1049 106 atas nama Gereja Kristen Jawa Nehemia. Jika ada kesulitan dengan transfer ibu bapak saudara, dapat menghubungi majelis wilayahnya agar majelis wilayah dapat membantu mengambil ke rumah ibu bapak semua. Doa persembahan oleh salah satu anggota keluarga. Bapak Ibu Saudara dimohon berdiri. Mari kita wujudkan kesediaan kita diutus dengan menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Jemaat 250A, bait pertama dan kedua, Allahmu benteng yang teguh. Sedangkan bait keempat kita nyanyikan setelah kita menerima berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan.
Marilah kita melanjutkan tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus yang mampu menerima dan mewujudkan karunia pemeliharaan Bapa bagi umat milik Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki kita bersyukur atas anugerah dan kasih-Nya. Tuhan menghendaki agar kita senantiasa taat kepada Allah Bapa seperti Yesus taat kepada kehendak Sang Bapa. Terpujilah Tuhan. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan cahaya wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan untuk duduk kembali mengambil saat teduh. Majelis GKJ Nehemia mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari tetap sukacita, tetap semangat, tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah. Selalu memakai masker, jaga kebersihan, dan hati senantiasa gembira supaya kita tetap sehat.